Oke, podcast Bosan di Jalan episode ke-79 dalam 5, 4, 3, 2, 1. Mas Ari Kuncoro. Apa kabar, Mas? Kayaknya udah lama gak ngobrol sama Mas Ari ini. Kita tuh terakhir ketemu tuh Baik tahun berapa sih? banget, Ram. Kita ketemu tahun 16 ya, kayaknya. Wow, lama banget ya. Bener nggak? Kita tuh, oke, buat pendengar yang mungkin bingung ya, kita tuh dulu pernah kerja bareng sekantor. Ya ada kali setahun kali ya kerja bareng gitu Yes. di satu kantor yang sama, terus Yes. kita went on separate ways dan ya udah gitu terus udah sempet lost touch sampai sampai baru-baru inilah ya reconnect lagi. Mhm. Eh, Gimana Mas? How's life sekarang Mas? Life's doing good. Jadi selama masa COVID-19 pandemic ini WFH dari tanggal 15 Maret, gue inget banget itu pengumumannya kan hari Minggu ya. Ya, Sampai hari ini, detik ini, tanggal 29 Mei. Berarti udah hampir 60 hari ya, lebih lagi. 60 lebih hari. ya. Ngomong Itu WFH setengah terus. tahun. Ya. Ya, terus ya sehari-hari ya, sehari-hari gue mengerjakan pekerjaan rumah, kayak nyapu, ngepel, nyuci piring, kerja. Eh, Terus, tapi gue juga lagi seneng bikin musik juga, lagi seneng bikin musik. Jadi kalau sambil main musik daripada genjreng-genjreng nggak jelas gitu ya, akhirnya gue berpikir untuk kenapa nggak produksi musik gitu. Oke. Dan mungkin ini Gitu caranya. alasannya kenapa akhirnya kita ada di sini ya buat ngobrolin ngobrolin musik ini gitu ya. Tapi Mas Ari sendiri dua Oke. setengah bulan di rumah, tentu ada anak juga kan ya. Jadi anak kan nggak sekolah juga, berarti sekolah pun di rumah ya dia. Yes, Jadi ada ngajarin anak juga gitu kan. Ngebaginya gimana tuh Mas? Jadi betul. jadi guru dadakan ya ini jatuhnya. Jadi Iya, biasanya kan jadi instruktur data scientist ya. Gue, tapi sekarang akhirnya juga ikut-ikutan untuk ngajarin anak. Cuman porsinya lebih banyak ke istriku sih yang ngajarin. Dan jangan salah, anak gue belum kita masukkan ke sekolah meskipun usianya udah 4,5 tahun. Dulu hmm, pernah kita masukin sih ya, cuman karena satu dan lain hal itu sering masuk ke rumah sakit itu karena sering ketularan dan daya tahan tubuhnya agak kurang gitu. Tahun oke. 2019 sudah 3 kali bolak-balik rumah sakit. Terus akhirnya kita putuskan untuk cuti dulu sekolahnya. Terus ketika cuti akhirnya udah corona. Terus akhirnya kita ya udahlah, kita nggak usah masukin dulu. Hmm. Dan gejala-gejalanya tuh mirip sama gejala corona gitu tahun 2019. Kalau kejadian di tahun ini kita nggak tahu deh. Pusingnya Ah, minta ampun pasti. wow. Oke. Jadi gitu deh. Tapi Cara dibanding bagi dengan waktunya ya tetap gitu. Mm. tapi dibanding dengan ngajarin orang-orang kantor data science, lebih milih mana, Mas? Ngajarin anak sendiri. Milih mana? Ya pastinya untuk tanggung jawab prioritas ya sebenarnya keluarga sih ya. Jadi kalau misalkan yang data science sekarang kan kebetulan juga udah ada timnya, jadi bisa langsung assign gitu ya beberapa orang yang memang kompeten. Ya gue mikirin kira-kira siapa nih yang bisa ngajarin topik ini siapa, kayak gitu-gitu. Eh, Kayaknya lebih menyenangkan ngajarin anak sendiri ya dibanding dengan orang-orang yang pengen belajar data science udah di Iya. umur 20-an, 30 tahun lagi switch karir gitu ya. Ya ada enak-enaknya sih gitu. Buat yang pendengar nih ya yang belum tahu, Mas Ari ini adalah seorang pengajar ya, dia pengajar, lebih tepatnya pengajar data science. Jadi buat kalian yang misalnya terpikir buat berpindah karir, mengambil karir data science, Mas Ari ini tergabung di salah satu institusi yang ya memberikan layanan itulah buat orang-orang yang mau pindah
switch karir gitu ya jatuhnya buat belajar data science itu apa gitu. Betul. Iya. Oke Mas, eh yo Ya. kita hari ini nggak mau ngomongin data science sih karena gue sendiri juga udah sedikit bosan dengan topik itu ya, apalagi itu kan yang kita kerjain sehari-hari. Eh, kita justru di sini buat ngomongin bisa dibilang hobi Mas Hari yang jadi serius dikit ya berkat berkat pandemi ini. Kita di sini mau ngomongin musik karena tiba-tiba saya dapat berita di Spotify ada artis baru muncul, namanya Ari Kunchoro gitu, dan Aduh. ternyata ini rasanya punya teman musisi gitu. dan, dan ternyata Mas Gimana rasanya, men? ternyata rasanya tidak berubah sama sekali, sama aja ya. Saya pikir follower Twitter bakal nambah karena punya teman musisi, ternyata sama aja kan. Oke, ya belum kali ya, cie belum. Tentu belum pastinya gitu. Karena oke, jadi kita omongin dikit soal musik ini ya. Jadi Mas Ari udah rilis beberapa lagu di Spotify kan. Dan salah satu lagu yang terbaru judulnya Maaf, ya kan? Yang dikerjain bareng Yes, sama Sahat, ya kan? ya, ya. So, ceritain dong Mas ke awal mulai project lagu itu gitu, kayak gimana bisa Oke. mulai nulis lagu dan akhirnya memilih buat akhirnya rilis di Spotify. Jadi, awal gua nulis lagu itu udah lama ya. Jadi kira-kira tahun 2014 gitu ya. Cuman gua nggak berani untuk masukin lagu itu kemanapun gitu. Karena ya kayaknya masih cupu lah gitu kan ya. Aransemennya juga masih nggak jelas. Terus gue juga nggak terlalu jago-jago amat main gitarnya. Nyanyinya juga masih, ya mungkin kadang-kadang ada sedikit pitch atau fals gitu kan ya. Tapi sejak gue punya anak, gue kan juga di masa-masa gue bisa main gitar atau nyanyi atau bermusik gitu kan ya, gue akhirnya memberanikan diri untuk at least sebelum gue masukin itu ke platform musik ya, gue kasih denger ke anak gue yang usianya 3 tahun waktu itu. Usianya 3 tahun, gue dengerin sama dia, terus dia itu akhirnya pengen untuk ngulang-ngulang lagi, muter-muter lagi lagunya gitu. Waktu itu lagu yang pertama yang gue masukin tuh Selalu Bersyukur judulnya. Jadi iramanya itu ceria gitu kan ya, enak didengar lah ya. Dalam artian uh, bisa masuk ke genre anak-anak karena simple, easy listening gitu. Dan itu curahan hati gue, bukan curahan hati sih, semacam motivational atau inspirational songs yang bisa ngebangkitin motivasi gue sendiri gitu. Jadi kayak liriknya kan kayak um, yang gue pakai itu kan badai pasti berlalu kan datang pelangi gitu kan ya. Jadi Ya. mungkin di suatu ketika di masa hidup gue pernah ngerasain rodanya itu kan berputar ya, pernah ada di atas, pernah ada di bawah gitu kan. Dan dengan adanya lagu ini gue sering puter-puter sendiri juga sebelum anak gue lahir gitu kan ya. Uh, Bisa bangkitin semangat gue. Terus akhirnya karena anak gue minta lagi-lagi dan lagi gitu, artinya kan lagu ini at least anak kecil aja mau dengerin berulang-ulang gitu kan ya. Dan biasanya kalau anak kecil itu berpendapat, itu tuh jujur dari dalam Betul hatinya banget gitu ya. kan. Jadi kalau si anak kecil aja mau dan bilang itu bagus, akhirnya gue coba beranikan diri untuk bisa masukin itu ke salah satunya Spotify, tapi cuma Spotify aja, di manapun ya, maksud gue di musik digital streaming, karena gue masukinnya ke agregator gitu namanya, atau distributor. Right. Terus itu kejadiannya tahun lalu, bulan Juni, hampir setahun ya. Terus gue masukin, satu lagu udah gue diemin, terus bulan Desember akhirnya tahun 2019 kan gue udah mulai masuk ke ini ya, yang data science training center itu di sana. Gue sebut aja boleh nggak? Boleh sih, itu di tergantung di Mas aja. Ikra. Ya.
gue boleh aja di Ikra, Boleh. silahkan kalau mau follow boleh Ikra_ID IG-nya. Nah, di situ gue mulai join di sana tuh Januari 2019. Dan itu waktu gue join, itu gue sendirian, Ram. Artinya gue yang bertanggung jawab penuh untuk ngajarin, untuk bikin konten, dan mengajarinya nggak cuma publik ya, tapi ada juga corporate services gitu ya, Hmm. yang kadang-kadang juga menyita waktu gue gitu. Akhirnya di bulan Desember itu gue minta sama teman-teman manajemen di sana, dibilang gue kayaknya rehat dulu deh bulan Desember gitu ya. Jadi full bulan Desember gue bener-bener rehat dari kerjaan, stop dulu deh. Karena lu tahu sendiri ya, rumah gue sama daerah Kuningan, tempat kerja gue di sana itu ya lumayan jauh lah. Ibarat kayak dari bandara ke Kuningan itu hampir 2 jam. Lo Wow. mesti spend waktu 2 jam kali dua itu 4 jam sehari. Jadi gue ngerasa lelah gitu kan, lelah dan capek juga. Akhirnya gue punya waktu 1 bulan itu, akhirnya gue juga sempetin bikin akhirnya satu lagu. Lagu kedua yang gue masukin judulnya Tahun Baru. Ya masih sama genrenya ya, inspirational song juga atau lo bisa bilang motivational song, untuk melangkah maju ke depan di tahun yang baru dengan optimisme gitu intinya sih gitu. Baru nih bulan Maret kan banyak banget ya, orang merasa bahwa oh ternyata pandemi ini bikin kita sulit gitu ya. Tapi gue merasa inilah justru doa doa gue yang gue panjatkan sepanjang 2019 tuh kayaknya terkabul aja gitu. Intinya Tuhan tolong bikin suatu kesempatan supaya gue bisa create konten yang bagus, terus gue passionate terhadap apa yang gue suka gitu kan. Akhirnya diberi kesempatan, ya udah lo punya waktu 4 jam yang biasanya lo pakai untuk nyetir bolak-balik atau commute dari rumah ke kantor, lo bisa convert itu ke sesuatu gitu. Dan gue udah komit sebelumnya kan, jadi akhirnya gue pikir, nah ini mungkin saatnya. Dan akhirnya yang kemarin nih langsung nih, yang Maaf itu kan single ke-7 ya. Setelah tahun baru ke Maaf itu ada beberapa single, tapi sebenarnya udah gue kerjain sebelumnya, tapi gue juga ada featuring ke beberapa orang. Ini udah yang kedua kalinya featuring ke temen gue sendiri, senior gue sih tepatnya waktu kuliah dulu. Judulnya Maaf. Itu kemarin Lebaran tuh tanggal berapa, Ram? Tanggal 24 kan ya? Ya, 24, 24. 25. Betul. Hmm. Terus tanggal 23. Tanggal 23 itu kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Itu pagi-pagi jam 2 pagi gue punya inspirasi. Kayaknya gue harus bikin sesuatu deh untuk at least gue bisa pakai buat nyelamatin teman-teman gue yang ngerayain Lebaran. Terus gue kayaknya butuh orang yang bisa featuring sama gue. Terus jam 2 sampai jam 5 gue bikin musiknya sama Wow. liriknya. Okay. Terus jam kira-kira pagi-pagi ya jam 10 gue langsung kontak Sahat. Karena dia sebelumnya ngelihat IG gue kan. Pas ngelihat IG gue dia bilang, ayo Ri kapan-kapan kita collabs bareng lo. Gitu. Akhirnya ya udah, ya yang mau atau yang punya will kan gue prioritasin dulu kan. Akhirnya dia gue bilangin ya udah yuk lu ngisi vokalnya ya, ini bagian ininya gue udah kasih ininya apa audionya di Google Drive gitu. Terus dia take vokal sendiri pakai handphonenya. Wow. Terus sorenya udah Handphone. jadi. Wah, menarik banget. Either handphone atau laptop kalau nggak salah. Tapi yang pasti kita berdua sama-sama pakai Mac karena kita cuman pakai GarageBand sebenarnya. Dan Jadi kalau teman-teman yang pakai Mac pasti tahu lah ya, GarageBand itu kan built-in software yang punyanya Mac untuk kreator musik. Gitu, bro. dan Akhirnya langsung gue rilis Sabtu itu, gue masukin ke distributor, terus hari Selasa itu udah rilis ke semuanya, termasuk Apple Music, YouTube Music, Amazon, terus Spotify, itu semua bisa dicari sih gitu. Terus sekarang lagi masa-masa promonya nih. Jadi kalau di apa namanya di music digital itu gitulah caranya. Nanti mungkin lo ada tanya-tanya ya gimana caranya atau nanti pas promonya gimana. ya, nanti kita obrolin soal how the Mm-mm. label dan industry works later on. Mhm. Tapi memang itu Mhm. ceritanya
menurut saya sweet banget sih Mas, dimana awalnya itu karena anaknya seneng seneng banget dinyanyiin dan dia suka dengan melodi-melodi tertentu yang Mas Ari nyanyiin dan akhirnya itu menginspirasi Mas Ari buat mulai nulis lagu dan akhirnya 7 single udah terbuat lah ya sampai sampai yang terbaru ini gitu. Dan plus yang saya suka itu adalah memang musiknya itu memang simple banget. Ketika saya dengar Mhm. lagu-lagunya, ya mau itu yang tahun baru, maaf, dan yang lainnya lagi, memang liriknya simple, melodinya simple, dan kalau saya perhatiin, saya coba baca liriknya, itu deket sama kehidupan gitu ya jatuhnya. Jadi Mhm. jelas banget Mas Ari bilang lagu Maaf itu dibikin menjelang Idul Fitri dan tengah malam tiba-tiba ngeklik aja gitu memang harus pengen ngucapin sesuatu gitu buat nih teman-teman yang Mas Ari gitu kan. Apakah memang kalau nulis lagu itu jauh lebih mudah kalau dekat dengan kehidupan kita gitu, dengan misalnya realita yang kita hadapin, misalnya pengalaman hidup kita gitu. Itu memang jalannya musisi itu mulai dari situ ya, nulis sesuatu yang relate dengan kehidupan gitu. Eee, Terus terang gue belum bisa menyimpulkan ya, karena datanya belum tersedia, cile data science banget. Karena kalau menurut Pak Yohanes Surya, Pak Yohanes Surya, karena gue sempat ikutin webinarnya Ikra gitu kan ya. Jadi Pak Yohanes Surya ngobrol sama salah satu trainernya Ikra juga, mereka ngobrol-ngobrol. Kita kalau misalkan pengen belajar dari orang lain ya baca biografi-biografi gitu. Dan sejauh ini yang gue baru baca salah satu penyanyi, bukan baca sih, gue tonton. Lo langganan Netflix nggak? Oh iya dong, pasti. Gue nonton salah satu documentary series. Gue suka nonton film dokumenter. Tuh kalau nggak salah itu keluarnya baru Februari Maret ini lah. Gue suka dari Amerika itu kan si Taylor Swift ya. Dia pencipta lagu juga, penyanyi juga. Walaupun banyak orang yang bilang bahwa dia nyanyiinnya itu masih ada pitchy gitu. Jadi ada beberapa not-not yang dia yang nggak pitch. Tapi kekuatan dia adalah storytellingnya, Ram. Jadi dia bikin lagu dari apa yang memang dia rasain. Terus dia juga nyanyiin itu kayak orang cerita. Terus dia itu bikinnya emang juga dari awal meskipun banyak orang yang bilang bahwa dia emang dari keluarga yang berada, terus dia punya uang, terus akhirnya dia juga didukung sama networking keluarga ya. Tapi dia bisa sesukses itu tuh juga butuh konsistensi yang nggak mudah gitu. Sama lah kayak kita juga misalkan jadi data scientist itu kan kita juga harus konsisten ya, harus ngulik data gitu kan. Kadang juga blenek juga kayak gitu. Tapi kalau di musik itu alangkah enaknya kalau yang gue rasain adalah ketika kita menuangkan sesuatu, menuangkan unek-unek kita di dalam suatu lirik itu kayak kita berdoa juga sama kayak kita menulis juga menulis cerita atau menulis diary sehingga apa yang ada di pikiran kita tuh at least tertumpah gitu. Gue dulu kan mungkin gue belum pernah cerita sesuatu yang mungkin yang agak sedikit deep ya, maksudnya yang lebih dalam. Dulu waktu 2009 gue lulus, 2008 sorry, 2008 bulan Juli gue lulus S1 kuliah, itu dari Bandung. Terus gue kan nggak ngerti mau ngapain setelah kuliah kan, dilema kan waktu itu kan masih nggak ngerti gitu kan, mau kerja apa dan lain sebagainya. Meskipun di suatu universitas yang lumayan top lah ya di Bandung. Terus gue mulai cari-cari kerja. Tapi kisah gue waktu itu adalah gue itu lulus Juli, graduation gitu wisuda. Sehari setelahnya gue langsung dapat kerja Ram. Akhirnya karena di situ ada semacam rekrutmen sebuah perusahaan di Singapura datang terus ngerekrut. Akhirnya gue langsung dapat tuh. Karena gue itu merantau dari sejak SMP. Jadi umur 11 tahun gue udah merantau, tapi gue ke tempat nenek gitu ya. Mulai dari SMP tuh udah jauh dari orang tua. Terus SMA juga udah mulai ngekos, kuliah juga udah ngekos juga di Bandung gitu kan ya. Gue pengen balik dulu nih ke rumah orang tua gue, jadi ya gue santai-santai lah gitu. Sampai nunggu gue bisa kerja lagi gitu kan ya. Jadi waktu itu di Singapura. Dan zaman tahun 2009 di pelosok gue di daerah Sumatera gitu kan,
sinyal internet kan agak lemah ya. Gue inget banget dulu gue pakai 3G, handphone gue masih LG. Terus pakai GPRS gitu men. 3G, Wow. 3G kayaknya nggak deh, sorry. GPRS gitu kan. Terus gue baca email. Bulan Oktober gue waktu itu, inget banget tahun 2008. Gue dapet email bahwa working permit gue atau izin kerja gue itu nggak didapat sama perusahaan itu. Dan akhirnya gue harus ngulang lagi untuk mencari pekerjaan lagi. Gitu. Jadi gue balik Wow. lagi ke Bandung, terus bolak-balik Jakarta-Bandung, akhirnya gue dapet salah satu perusahaan yang akhirnya ceritanya juga agak sedikit unik sih ini. Gue kan sering nulis nih, di blog tapi bukan nulis lagu ya, karena gue waktu itu terinspirasi dari dosen gue yang bilang kalau lo mau nulis, ya nulis aja. Terus akhirnya dia menyarankan bikinlah blog. Kamu mau nulis apa terserah. Semakin kamu sering nulis, kamu akan meningkat skill penulisan kamu gitu ya. Dan gue rasain juga gitu. Terus ada seseorang yang membaca blog gue. Zaman 2008-2009 itu kan banyak orang ngeblog ya. Oh ya. Dan Yep. gue waktu itu masih WordPress. Gue menayangkan salah satu artikel yang dibaca sama seseorang yang ada di Boston, kuliah di sono. Terus dia ngomen di bagian bawahnya si artikel itu. Wow. Terus gue Oke. conversation sama dia di situ, men. Gue conversation sama dia, Wow. terus gue cerita-cerita, gue sekarang lagi inilah kerjaan gue waktu itu harusnya diterima di sini, terus akhirnya nggak dapet. Terus dia nawarin gitu, nawarin, nawarinnya nggak secara langsung gitu. Dia punya temen di Jakarta, namanya Mas Budi gitu. Mudah-mudahan kalau dia dengar, dia sekarang lagi di Australia, emang udah tinggal di sana. Dia itu kakak kelas gue di kuliah gitu, jadi senior gue di sana. Tapi kita belum pernah ketemu di kuliah sama sekali. Dia memberikan kontak Facebook itu, ya, kontak Facebook, sorry, zaman 2008 itu kan awal-awal Facebook ya, jadi gue udah mulai bikin Facebook di situ. Tolong lo kontak Mas Budi, ini teman gue, dia kerja di perusahaan gue yang pertama. Kalau lo mau nyari silahkan, perusahaan yang gue tempat kerja yang pertama. Di situ dia ngasih tahu, lo kalau misalkan mau, ini ada lowongan, lo kirim email aja ke sini 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 gitu kan. Singkat cerita, gue diterima lah di situ. Meskipun ada drama-dramanya juga ya. Nah, gue sekarang menyimpulkan bahwa apa yang lo lakuin sekarang itu akan impactful juga ke depan. Meskipun itu sekarang lo nggak ngerasain gitu. Bisa aja yang lo tulis itu berguna bagi orang lain suatu saat, dimanapun mereka berada. Termasuk lagu juga gitu. Kadang uh, mungkin lo ngerasa apa yang lo bikin ini nggak berarti buat buat lo gitu ya. Tapi bisa lo berarti buat orang lain. Misalnya kan dia relate terhadap sesuatu, terhadap lagu yang lo tulis, atau dia itu punya kesenangan yang sama terhadap genre lagu. Tapi kebanyakan kalau lagu mah, kalau gue sih kekuatannya yang paling besar tuh bukan di sisi melodi atau kompleksitas si lagunya, tapi liriknya sih kalau gue sih pengennya sih gitu, sama cerita yang ingin diangkat di lagu itu. Gitu sih, Ram. Menarik sih. Dan eh gue setuju banget ketika Mas Ari bilang lirik itu memang harus jadi apa ya, daging dari karyanya gitu. Karena memang eh, gampang banget buat misalnya nguatin dari sisi melodi atau dari instrumentalnya gitu. Tapi Mhm, karena musik adalah musik, yang apalagi musik modern, lirik itu sebenarnya yang dicari banget gitu. Makanya mhm, eh, saya senang banget ketika dengerin musiknya Mas Ari itu memang dekat dengan kehidupan gitu. Karena seperti kita tahu banyak sebenarnya contoh musik hari ini yang liriknya aha, nggak begitu dekat dengan kehidupan gitu. Ketika kita denger lagi gitu, mungkin melodinya bagus, mungkin si mhm, penyanyinya ada personality yang menjual gitu. Tapi ketika kita denger liriknya lagi, jadi sedikit janggal gitu. Jadi kayak ini masa sih beneran kejadian gitu di kehidupan nyata gitu. Ya banyak lah contohnya lagunya kayak gitu kan. mhm. Makin kesini ya orang makin appreciate sih dengan lirik-lirik yang ngena lah ke aspek-aspek kehidupan mereka gitu. Makanya kan contoh aja kayak beberapa musik sekarang yang lagi naik daun itu yang ngena banget gitu. Kalau misalnya Mas Ari tahu kan musisi kayak Hindia gitu.
Dia Yes, itu ngejual inspirational banget ya. lagu yang mungkin orang tuh nggak bakal mikir nulis gitu, kayak sekarang dia ngejual keresahan anak muda zaman sekarang gitu, dengan Yes. anxiety, dengan peer pressure, social pressure gitu. Dan ketika sebelumnya mungkin marketnya lagi ngejar di porsi lirik yang lebih ke cinta-cintaan lah, atau nakal-nakalan lah gitu, dia masuk di tengah dengan lirik yang kayak gitu. Sama juga misalnya saya suka banget Kunto Aji gitu. Dia juga Aha. ngeluarin lirik yang kayak gitu. Kayak bahkan ada musiknya yang dipakai buat justru healing beberapa orang gitu. Karena Yes. sebegitu dekat dengan kehidupannya gitu kan. Gitu. Yes. Tapi saya rada nyeleweng dikit. Saya seneng loh denger Boleh. cerita Mas Ari yang gara-gara blogging dapat kerjaan gitu ya. Terutama karena orangnya ketemu di komentar di blognya Mas Ari gitu ya. Dan Heeh. mungkin ini susah di ngertiin sama anak zaman sekarang ya, tapi buat yang muda-muda ya, yang lagi dengerin, bayangin aja, Aha. lo punya vlog, terus calon employer lo komen di YouTube, YouTube komen gitu, kayak gitu aja, dan lo dapat kerjaan berkat itu gitu. Dapat kerjaan dan bisa membawa gue ke beberapa negara yang baru pertama kali gue kunjungi. Waktu itu gue pertama kali keluar negeri itu pas habis kerja gitu, Ram. Wow, Itu gue pertama kali ke Bangladesh, tau gak sih? Dan itu sendirian. wow, ya ya. Ya, dan saya suka Gila. tuh cerita-cerita kayak gitu yang kayak kayak nggak sengaja ditemuin di comment section lah kayak gitu, kayak ada itu salah satu contoh yang dekat dengan realita gitu, kayak terlalu banyak kayak kita buat sekedar nyari kerja aja gitu, sukses story-nya tuh terlalu Uh, jauh sama kita gitu kan, kayak tiba-tiba kita tahu oh nih orang udah karirnya bagus gitu, kita nggak tahu mulai dari mana. Tapi kalau dengan iya. cerita gini tuh orang tuh makin ngerasa kayak oh ya bisa kok, saya bisa juga gitu. Yes, pastilah. Oke, mantap, Mm-mm. thank you banget Mas Ari. Mm. You're Oke. welcome, Ram. Sukses buat podcastmu ya. Nanti kalau udah ke 100 lo harus bikin tumpengan. Terus ke 200 tumpengan lagi, ke 300 tumpengan lagi. Oke, we'll see Mas. Oke, Oke. single terbaru dari Mas Ari Kuncoro berjudul Maaf sudah bisa dinikmati di Spotify, di YouTube Music, dan di semua streaming platform pilihan kalian. Go check them out, Ari Kuncoro.